Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak anggota DPRD Provinsi yang sudah hadir bersama tim, kemudian Ibu Reta, kemudian tim dari Kopita, baik dari para kelompok tani yang hadir dalam kegiatan hari ini. Patut kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah alamin pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi hari ini yang mungkin juga suasananya agak sedikit lebih lebih sejuk di pagi hari ini dengan suasana kebersamaan Bapak Ibu sekalian kita berada di tempat ini. Tentu apa yang tadi sudah disampaikan di luar daripada konteks apa yang sebenarnya tadi disampaikan, karena kami hari ini dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan tujuannya sebenarnya adalah dalam rangka audit asesmen lapangan untuk memastikan terutama dalam pengajuan dari Kopita ini untuk mendapatkan standar nasional Indonesia secara produk Pak gitu. Nah, namun perlu juga kami sampaikan bahwa BPIHP ini kan di bawah Kementerian Perindustrian. Tentu ada hal yang paling utama yang harus kami juga lihat di sini, terutama dalam bagaimana mendorong industri-industri untuk terus berkembang di daerah-daerah khususnya, dengan tentu bagian yang terpenting dari ini adalah kolaborasi antara baik dalam hari ini sangat berbahagia sekali karena dari pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Pak Dewan hari ini, kemudian juga semua yang berperan dalam Kopinta ini dari kelompok-kelompok tani yang terhimpun di dalam Kopinta ini bisa ikut hadir di tempat ini seperti itu. Ya, mungkin saya awali bahwa kalau melihat secara sepintas apa yang sudah ada di tempat ini, sebenarnya ini adalah proses awal yang sangat bagus menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena khusus untuk kopi sendiri, untuk saat ini yang berlaku secara SNI wajib itu adalah kopi instan. Nah sekarang yang diajukan untuk di sini kan adalah kopi bubuk ya, gitu ya. Nah kopi bubuk ini secara peraturan SNI itu terbagi menjadi dua, ada namanya SNI wajib, ada juga SNI sukarela. Nah khusus untuk kopi bubuk ini sebenarnya tidak diwajibkan untuk SNI, tapi jika pengusaha ingin mengajukan secara SNI itu akan menjadi nilai lebih buat pengusaha tersebut. Jadi dengan adanya pengajuan SNI ini meskipun sukarela untuk Kopinta ini, tentu ini harapannya adalah betul-betul bentuk komitmen daripada Kopinta untuk meningkatkan secara mutu produk yang dihasilkan. Nah ini juga perlu kami dukung, perlu juga kami berikan kolaborasi bersama, bahwa proses ini kalau kita lihat jujur saja, saya tadi sampaikan ke Ibu Reta, masih sangat banyak yang harus dilengkapi Bapak Ibu sekalian gitu. Apalagi kalau dalam proses SNI ini acuannya adalah ISO Pak. ISO itu International Standard Organization yang berlaku secara internasional. Jadi artinya, jadi nanti kalau ini sudah mendapatkan SNI, tentu acuannya sudah berlaku secara internasional. Nah ini langkah yang sangat maju menurut saya, karena banyak pengusaha-pengusaha di luar sana berpikir, buat apa saya SNI kan toh belum diwajibkan gitu. Nah tapi ini adalah bentuk nyata dari komitmen dari Kopinta ini, bahwa kita pengen bergerak bukan hanya secara testimoni dari orang-orang bahwa kopinya di sana bagus, rasanya seperti ini, kualitas mutunya seperti ini, tapi juga namanya kita berbisnis itu harus ada lisensi. Nah lisensi inilah yang kalau di Indonesia itu berlaku namanya standar nasional Indonesia. Ya, karena permintaan-permintaan itu terutama dari volume yang besar tentu mengharapkan kualitas yang terstandarisasi seperti itu. Ya, jadi hari ini apa yang kami lakukan, saya mungkin tidak terlalu banyak melihat hal yang terkait dari sisi pengembangannya, karena fokus kami hari ini adalah bagaimana kami memastikan bahwa kualitas akhir dari produk yang dihasilkan terutama kopi bubuk ini memenuhi standar nasional Indonesia. Dan perlu diingat bahwa untuk menghasilkan suatu produk bukan hanya prosesnya yang harus diperhatikan, tentu juga penyiapan dari bahan-bahan yang digunakan, alat-alat yang dipergunakan, tempat kita memproduksi, dan orang-orang yang memproduksi itu saling terkait semua.
Nah, jadi apa yang nanti akan kami cek sebenarnya adalah memastikan saja, karena memang kalau kita mau berpikir sempurna langsung bisa jalan, saya pikir akan sangat sedikit yang bisa melakukan gitu, ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang akan menjadi catatan nanti dari tim audit ini, sifatnya sambil berjalan bisa sambil dilengkapi Pak, seperti itu, ya. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa SNI ini berlaku selama 4 tahun Pak. Setiap tahun itu kita tidak sebatas bahwa setelah Anda mendapatkan SNI 4 tahun kemudian baru Anda berpanjang lagi, enggak. Karena setiap tahun ada namanya pengawasan berkala, dan di sana kami juga harus tetap memastikan bahwa tanggung jawab pemberian lisensi SNI ini tetap dipertahankan secara kualitas mutu gitu, ya. Jadi mulai sekarang apa yang kami lakukan di sini, terutama dari koperasi-koperasi atau petani-petani yang ada yang tergabung dengan Kopinta ini, kita harus merubah mindset Pak, gitu. Ya, merubah mindset dalam arti apa? Sekarang kita harus mengikuti ada namanya SOP, Standard Operational Procedure, ya. Ada tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan secara terdokumentasi dalam dokumen acuan sistem manajemen mutu ini, yang tadi saya jelaskan bahwa mengikuti dari ISO, ya, ISO 9001/2015 itu sistem manajemen mutu. Nah, jadi tidak lagi memproduksi atau terutama dalam hal penyediaan bahan baku ini atau atas sekedarnya, ada tahapan-tahapannya secara SOP yang harus diikuti, ya. Jadi itu mungkin yang sangat krusial sekali, karena dalam proses memproduksi mungkin di sini juga nanti kan tidak hanya menjual kopi bubuk ya Bu ya, mungkin keliling-kelilingnya juga Pak, kemudian hasil sampingannya juga selain daripada kopi bubuk. Cuman hari ini kan fokus kita adalah mensertifikasi produk kopi bubuk ini, ya. Nah, jadi artinya memang ada juga sertifikasi untuk SNI untuk biji kopi ada juga Pak. Tapi kalau untuk di kami memang untuk saat ini ruang lingkupnya adalah di kopi bubuk tersebut gitu, ya. Jadi kami berharap teman-teman semua nanti setelah kegiatan ini mungkin saran pertama dari kami adalah bagaimana dari Kopinta ini mensosialisasikan terutama penerapan dari sistem manajemen mutu ini ke semua kelompok yang ada tergabung di sini gitu. Bahwa tidak lagi kami misalnya selama ini mungkin ada petani yang asal petik pada saat panen, padahal kan secara mutu kita tidak sembarang petik karena ada namanya petik merah Pak gitu. Ya, ini terutama dalam sortir kopi yang akan diolah menjadi proses selanjutnya menjadi kopi bubuk. Kemudian tadi dijelaskan Ibu Reta masalah alat itu memang perlu ditinjau menurut saya gitu ya Pak ya, gitu ya. Karena di sini tadi yang disampaikan sama Pak Haryadi juga ada peranan dari barista di sana. Saya periksa tadi ya sudah ada bahkan mesin espresso ya Pak gitu ya untuk produk akhirnya gitu. Tapi memang untuk proses ini karena cukup panjang prosesnya, mulai dari pemetikan pasca panennya, kemudian sortingnya, kemudian bagaimana di roastingnya sampai akhirnya diolah menjadi bubuk, itu semua memiliki titik kritis yang sangat krusial gitu. Jadi tahapan-tahapan itu memang perlu untuk dibekali tidak hanya secara bahan, tapi teman-teman nanti yang berperan di sini dalam proses produksi itu juga perlu untuk dibekali Pak gitu ya. Jadi kami dari Kementerian Perindustrian dalam hal ini BPIHP tidak hanya sebatas mensertifikasi, pendampingan pun kami ada. Jadi artinya kalau kolaborasi ini akan diteruskan ke depan, saya pikir BPIHP sangat terbuka untuk hal ini ya, untuk kegiatan yang seperti ini. Apalagi dari Pak Dewan tadi sudah menyampaikan akan terus mendampingi proses ini, bagaimana melihat Kopinta ini untuk bisa terus meningkatkan dari sisi produk, tidak hanya volume tapi tentu akses pasar juga penting Pak, seperti itu gitu. Jadi itu saja mungkin yang saya sampaikan. Jadi nanti teknisnya kami akan melihat beberapa tahapan proses yang ini. Cuman secara proses satu catatan yang paling penting yang kami lihat di sini adalah terutama kesediaan dari sisi infrastruktur Pak, gitu ya. Kesiapan dari sisi infrastruktur, fondasinya sudah ada, ibaratnya ini sebagai wadahnya sudah ada.
Hanya memang kalau kita mengacu di SNI ISO ini, yang paling penting adalah setiap proses yang dilakukan dalam kegiatan produksi itu harus dalam satu proses yang tidak tercampur dengan proses lainnya. Itu adalah bentuk daripada bagaimana kita menerapkan sistem manajemen mutu seperti itu. Tapi memang tadi mereka juga sudah sampaikan bahwa itu dalam tahap proses yang sedang direncanakan. Itulah yang menjadi catatan kami bahwa jika ada memang komitmen dari perusahaan Kopinta ini seperti itu, kami tinggal catat saja. Nanti pada saat peninjauan minimal kami sudah bisa lihat bahwa ada improvement dari apa yang dilakukan seperti itu. Gitu. Ya, jadi pesan saya selalu, kami dari BPIHP terutama lembaga sertifikasi produk itu selalu berpesan ke setiap perusahaan yang akan kami berikan lisensi SNI bahwa mulai hari ini juga kita harus merubah mindset bahwa memproduksi produk kopi itu mulai dari awal sampai akhir. Sekarang kita mengikuti namanya SOP, tidak lagi atas sekedar memproduksi kopi gitu ya, itu yang penting. SOP-nya apa? Itulah nanti yang perlu disosialisasikan oleh pihak Kopinta ini kepada semua kelompok tani yang ada di sini ya. Jadi itu PR pertamanya saya sampaikan, karena momen yang seperti ini memang harus dimanfaatkan dengan baik, karena dibanding kita harus mengkomunikasikan satu persatu ke orang, kita harus satu visi dulu sebelum jalan seperti itu ya. Jadi terkait dengan apa menjadi kebijakan mutunya di sini, sasaran mutunya itu penting dikomunikasikan Pak kepada semua pihak-pihak yang terkait dalam Kopinta ini. Ya, harapan kami berharap sih dari BPIHP, dari lembaga sertifikasi produk, mudah-mudahan apa yang kami lakukan hari ini, dan kalaupun ada hal-hal yang mungkin bentuknya harus dilengkapi, yaitu menjadi catatan kami, nanti kami juga akan melihat hal-hal yang sifatnya mungkin hari ini kami akan lebih fokus ke titik kritis produksinya saja, karena ini terkait dengan mutu produk Pak, gitu ya. Jadi itu nanti yang akan kami juga tetap akan memberikan catatan-catatan soal apa yang harus dilengkapi juga oleh Kopinta seperti itu. Saya pikir ini karena agenda ini memang kita coba kolaborasikan saja Pak seperti itu. Nah, kalaupun ada agenda lagi Bu setelah ini silahkan dilanjut. Kami dari tim audit BPIHP hanya mungkin butuh 1-2 orang dari Kopinta untuk mendampingi kami jika ada hal-hal yang mungkin perlu kami perdalam dari sisi ininya. Mohon ada pendampingan dari kami untuk supaya kami dapat mendapat informasi yang jelas apa yang perlu di sini dan apa yang sudah dilakukan, atau mungkin yang belum sama sekali dilakukan karena merupakan bagian dari persyaratan supaya bisa dapat SNI seperti itu. Ya, saya tidak ini. Kalau layanan dari kami saya sampaikan, kalau semuanya lancar Pak, tidak ada masalah. SNI itu dari kami bisa paling cepat, bahkan kami bisa terbitkan nggak sampai 1 bulan. Kalau semua prosesnya terpenuhi, ya. Namun ada kendala-kendala di luar sana atau seperti apa. Idealnya adalah saya beratkan ke Kopinta, jangan melihat ini SNI ini kopi buku sukarela, tapi ini kita harus mewajibkan kepada semua yang berperan di Kopinta ini, mutu ini adalah wajib bagi kita ya. Jadi mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan dari lembaga sertifikasi produk. Di seberang sana ada juga